Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Landak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Senang sekali Ibu bisa menyapa kalian pada pertemuan pertama pembelajaran melalui video ini. Perkenalkan, nama Ibu Tri Haryati SPD, Ibu mengajar seni budaya kelas 7 di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Pada pembahasan kita kali ini, kita langsung ke materi, yaitu mengenal ragam hias. Oke, langsung saja. Apa menggambar itu? Nah, menggambar merupakan kegiatan mengekspresikan gagasan dan perasaan ke dalam bentuk visual yang disebut dengan gambar. Nah, sudah tidak asing ya dengan kata menggambar. Jadi, pada dasarnya menggambar adalah meniru rupa objek yang diamati. Semakin menyerupai objek, baik dari segi bentuk, warna, dan keadaan, maka akan semakin baik pula gambar yang dihasilkan. Objek dan unsur pada gambar. Nah, objek gambar yaitu sebuah benda atau sebagainya yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Objek gambar di sini dapat diambil dari alam, baik itu flora atau yang kita kenal dengan tumbuhan, dan fauna atau yang lainnya atau benda-benda gitu ya. Yang kedua, unsur dalam menggambar. Nah, unsur dalam menggambar di sini meliputi A. Titik. Titik merupakan gambar yang paling mendasar dalam unsur menggambar. Titik adalah bagian terkecil dalam unsur menggambar. Selanjutnya, setelah titik yaitu garis. Kumpulan dari sejumlah titik yang ditarik secara bersambung, ya. Selanjutnya ada bidang, yaitu area yang disusun dari titik-titik dan dihubungkan dengan garis sehingga memiliki luas. Setelah bidang ada bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk karena ruang suatu atau volume. Selanjutnya yang E ada warna. Nah, warna di sini merupakan unsur seni rupa yang paling menonjol karena dapat mewujudkan keindahan. Jelas sekali ketika kita menggambar, apabila setelah dibubuhi warna, maka kesan keindahan atau wujudnya itu akan jauh lebih tampak. Yang terakhir adalah tekstur, yaitu nilai raba dari suatu permukaan bidang. Nah, nilai raba di sini akan memberikan kesan melalui pandangan mata, apakah benda itu terlihat lembut atau terlihat kasar. Namun ketika kita raba langsung melalui tangan, maka teksturnya akan sama, ya. Selanjutnya, prinsip dalam menggambar. Yang pertama yaitu proporsi. Proporsi adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan bagian lain. Nah, di situ ada contoh gambar proporsi, ya. Jadi kesebandingan, keseimbangan, dan kesesuaian bentuk serta ukuran suatu benda. Selanjutnya ada perspektif. Nah, perspektif di sini adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Gambar perspektif meliputi objek benda, ruang, dan lingkungan. Dapat kalian perhatikan melalui contoh gambar, ya. Di situ Ibu menyajikan contoh gambar suatu kota, ya. Nah, di situ ada objeknya. Objeknya yaitu bangunan-bangunan, ya, yang terlihat. Selanjutnya ada ruang, ya. Ruang dan lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Nah, ketika kita melihat gambar di bawah, ya, melalui kesan pandangan mata, maka ketiga unsur yang ada di sini akan terlihat jelas dan tampak lebih nyata. Itu adalah suatu kota. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu gelap terang.
Prinsip ini dilakukan untuk menimbulkan efek terang di suatu sisi pada gambar. Unsur ini timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi, seolah-olah benda yang kita gambar itu berada di suatu ruang sehingga kita memberikan kesan gelap terang, ya, seolah-olah gambar itu tampak nyata, tampak dibubuhi cahaya, ya. Nah, kalian bisa lihat pada contoh gambar di bawah, ya, ada 3 objek benda yang sesuai dengan bentuknya dan memiliki sisi gelap terang. Selanjutnya yang terakhir yaitu komposisi. Nah, komposisi di sini adalah menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Terdapat 3 jenis komposisi dalam menggambar. Yang pertama, komposisi simetris, ya. Kedua, komposisi asimetris, dan yang ketiga, komposisi sentral. Nah, ini dia posisi, ya. Kita berbicara posisi suatu benda. Simetris ketika kita akan menggambar dan menyusun suatu benda dengan posisi seperti ini, ya, sama. Nah, kemudian komposisi asimetris. Yang terakhir, komposisi sentral. Nah, oke. Selanjutnya, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pertama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan di pekan depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi